kembali lagi di channel YouTube Tor Cetara Super Mega Bintang. Di video kali ini gue memiliki konten baru nih. Namanya itu adalah Bacot Podcast. Mungkin kalian juga udah ada yang tahu ya apa sih itu podcast. Nah, di sini gue bakal membacot ngomong karena gue sering ngomong dan suka ngomong. Jadi gue menamakan konten ini tuh namanya Bacot Podcast. Banyak banget beragam tema-tema Bacot Podcast yang akan gue hadirkan kepada kalian. Seperti yang kalian udah baca di judul, kita bakal melakukan podcast itu ya sesuai judul yang kalian baca gitu ya. Dan gue juga udah ada beberapa bintang tamu, dan gue bedakan dari podcast yang lain adalah podcast ini melakukan siarannya melalui aplikasi Zoom, dan gue mendapatkan 3 orang bintang tamu, nanti 3, nanti 2, dan nanti 1. Jadi di video kali ini kita langsung aja mulai podcastnya. Selamat menonton. 1, 2, 3. Suaraku udah jelas kan ya? Jelas. Halo, kembali lagi di channel YouTube Tor Cetara Super Mega Bintang. Di video kali ini gue mempunyai konten baru nih, yaitu namanya Bacot Podcast. Dan di sini gue sudah kehadiran bintang tamu, seorang animator terkenal asal Indonesia, dan masih ada hubungannya juga nih sama Korea. Mungkin kalian udah nggak asing sama muka ini. Dan juga di stiker-stiker live, kalau kalian tahu namanya Mas B, pasti ada juga kok. Silakan perkenalkan dulu bintang tamunya. Annyeonghaseyo, terima kasih Corek Cetar membahas. Iya. Nama saya Bambang Gunawan Santoso, tapi biasa dipanggil Bambi atau Mas Bambi. Kalau Mas P itu sebenarnya karakter yang aku bikin sih, IP baru namanya Mas P lah. Apalagi ya, dulu kuliah di Jogja, kemudian kerja di Jakarta, sekarang di Jakarta juga. Apalagi ya Mas? Oh, berarti dulu dari Jogja, kuliahnya jurusan apa tuh dulu? Nah dulu sih jurusannya interior design. Jadi setelah kerja di Jakarta beberapa tahun interior, pindah ke animasi gitu. Oh, terus baru pindah ke Jakarta. Nah, kan sekarang Mas Bambi ini seorang animator gitu ya. Nah, sekarang kita pengen ngebahas tentang, karena kalau yang namanya konten Tori Cetar tuh gak jauh-jauh dari dunia Korea. By the way, gue sama Mas Bambi kenal tuh di Sahabat Korea, itu di bawah naungan Republik Korea ya. Kita ya bareng di Sahabat Korea dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Dan pas lagi gue lihat profil Mas Bambi, ternyata wow, seorang animator yang sangat mempunyai ide-ide kreatif yang bagus juga antara menjembatani hubungan Korea dan Indonesia melalui animasi gitu ya. Nah, bisa dijelasin dulu dong, tema kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang mencuri ide kreatif Korea. Ide kreatif Korea. Kita curi aja Mas. Kenapa harus ada kata-kata mencurinya gitu loh? Tapi ini suatu bagus juga sih, menjadi judul yang menarik dan unik untuk kita bahas pada hari kan, ini gitu. Kita ngambil tapi nggak ngomong, namanya mencuri dong. Oh iya, bener juga ya. Bisa dijelasin dong Mas Bambi, kenapa kok bisa namanya kayak gitu, dan apa sih itu sebenarnya mencuri ide kreatif Korea? Berarti bisa langsung share screen nih? Boleh langsung. Kita tunjukin aja asik nih ya, hasilnya, teman-teman lihat ya di layar kaca Anda gitu ya. Di YouTube Mas Bambi akan men-share screen. Mas Bambi sendiri langsung menjelaskan nih. Soalnya kan gue juga tabu nih teman-teman ya, masalah ini tenang kok, ini masih ada hubungannya sama Korea dan pekerjaan Mas Bambi juga seorang animator. Mungkin di antara kalian juga ada yang penasaran, animator tuh kerjanya ngapain sih? Sulit atau enggak sih? Gampang atau enggak ya? Kira-kira berapa ya gajinya? Atau mungkin ada hal-hal rahasia perusahaan ini. Kita mulai dulu nih, langsung nih, mencuri ide kreatif Korea. Wah, iya, judulnya mencuri ide kreatif Korea. Karakter animasinya tuh mirip loh kayak Mas Bambi. Pakai belangkon, ini ciri khas banget sih. Ayo, silakan. Jadi, ini udah kelihatan ya, Uyuisme dari Udin Ginseng. Nah, sebetulnya gara-gara waktu itu kan 2008 aku dapat beasiswa dari Korea, nanti kita cerita di belakang. Nah, pulangnya itu begitu sampai Indonesia cuma mikir, kenapa ya Korea bisa hebat banget? Mungkin orang lebih tahu langsung ngomonginnya ke K-pop-nya, kayak drama gitu ya. Iya benar, orang aku sebetulnya drama gitu kan. Beda lagi. Jadi ngelihatnya bukan dari K-pop, bukan dari K-drama, tapi lebih dari animasinya. Nah. Berarti sisi lain nih, dari selain dunia K-pop sama drama, Mas Bambi ngeliatnya dari animasinya. Wah hebat, beda dari yang lain. Nah, sebetulnya waktu mulai tahun berapa ya? 2009, 2010 ke belakang kan mulai banyak sekali film animasi buatan Korea yang nongol di Indonesia, dan biasanya kita nggak ngeh bahwa Larva itu buatan Korea loh. Kan waktu dulu nggak ngeh gitu ya. Juga pasti tahu kan teman-teman. Nah terus misalnya Oscar Oasis yang ngejar-ngejar cicak di padang pasir itu juga buatan Korea. Kemudian baru terus tahu ada Dibo the Gift Dragon ini yang buatan apa? Yang nongol di Disney, ini juga buatan Korea gitu. Jadi waktu aku magang di sana. Ini layar screen-nya udah Mas Bambi ganti belum? Ini baru yang masih tulisannya mencuri ide kreatif. Oke, kalau gitu aku mundur dikit bentar. Kayaknya harus dipindahnya yang ini ya, screen yang PowerPoint atau ini screen 2 kali. Bentar ya teman-teman. Nah, yang ini? Bentar, belum muncul. Kita lihat dulu biar. Yang ini udah Uyuisme dari Nah, ini udah nih.
Yuisme Sip. Ginseng. Nah, maksudnya ini kan tadi ya ada Larva, ada Oscar Oasis, ada Dibo Gibregen, ada Mumuhuk ya bacanya. Nah ini kalau Mumuhuk yang ini, yang apa? Nah kelihatan ya? Iya kelihatan. Oh Mumuhuk yang itu. Nah Mumuhuk tuh yang ini pernah tayang di TV kita, kemudian yang di atas Monk ya, Monk. Ini karakter anjing yang nggak ngomong. Kebanyakan ke belakang itu film-film animasi buatan Korea malah nggak pakai suara sama sekali gitu loh. Jadi non dialog gitu kan. Terus yang terakhir ini ada Anyong Jadu. Nah sekarang sih banyak udah ada Hetayo, ada Pororo dan lain-lain gitu ya. Benar. Nah sebetulnya gini, waktu di Korea saya juga baru tahu bahwa mereka tuh jualannya justru karakter dulu gitu ya. Kalau di Indonesia kan langsung ributnya jadi animasi kan. Iya benar. Nah licensing karakter ini yang dipegang oleh Koka. Nah nyambung juga kan. Koka itu Korea kreatif. Di YouTube Tori Cetar kalian tahu Koka nggak? Koka itu kepanjangan dari Korean Creative Content Agency, itu juga ada ya cabangnya di Indonesia. Nah ya terus Koka itu kalau di Indonesia dulu namanya Bekraf ya, Badan Ekonomi Kreatif. Kalau sekarang namanya Kemenparekraf. Jadi satu badan kementerian yang dari pemerintah yang ngurusin urusan kreatif. Jadi kreatif itu kan mau film, mau lagu, mau makanan, mau kuliner, mau fashion, mau segala macam gitu ya. Nah ternyata dulu tuh mereka sudah bikin namanya Seoul Character and Licensing Fair. Nah aku dulu juga bingung ini ngapain ya. Ternyata jualan karakter gitu mas. Jadi karakter itu kan bisa nanti jadi webtoon, jadi komik, jadi film, jadi pertunjukan panggung, jadi taman bermain, jadi website dan seterusnya. Intinya mereka tuh ternyata dengan membuat satu karakter yang di-licensingkan itu bisa kemana-mana gitu loh. Nah waktu itu kan masih bingung ya. Tahun itu aja udah nongol Robocar Poli, udah nongol segala macam sih, siapa tadi Larva dan lain-lain. Cuman kan karena aku baru sampai Korea masih nggak apa sih gitu ya. Iya, benar. Tapi ternyata begitu pulang ke Indonesia udah mulai kan. Iya. Nah ini karena paling enak kalau di Korea tuh kalau kita nanya data, apalagi ke pemerintah, mereka komplit banget gitu loh. Sedangkan kalau di Indonesia kalau kita masuk ke pemerintahan nanya data susah banget. Untungnya begitu zaman Jokowi nanya data, paling nggak kalau kementerian terkaitnya bener ya pasti kita dikasih sih, walaupun agak susah. Nah data jadi terakhir yang aku terima lebih kayak udah ada ininya ya, base-nya atau tempat-tempatnya gitu loh, bisa dibilang. Jadi kayak misalnya ini kan data industri kreatif waktu itu ya. Jadi waktu itu belum dimasukkan yang K-pop, K-drama dan lain-lain, masih bentuknya lebih ke publishing, comic book, musik, game, movie, animasi, broadcasting, karakter, advertising dan lain-lain. Ini mereka langsung punya jumlah company-nya berapa, pekerjanya berapa banyak, penjualannya berapa, mereka bisa dapat ekspor berapa, impor berapa, itu jelas banget gitu. Jadi ini senilai $66 juta. 66 juta dolar untuk ekspor, tapi importnya hanya seper-11-nya kali ya. Kan waktu itu aku juga bingung, kok mereka bisa import kecil banget tapi ekspor gede banget gitu ya. Ternyata dilanjutkan lagi karena waktu aku ke sana 2013 tuh aku sempat ngundang 3 orang Korea untuk datang ke Indonesia di Binus. Mereka ngasih tentang industri kreatif khususnya animasi dan komik gitu ya. Nah, ini laporan yang berikutnya mereka tunjukin bahwa rata-rata per tahun dari 2006 sampai 2011 itu naik ekspornya tuh 19,7. Tapi importnya minus kan aneh kan? Iya benar-benar. Berarti mereka hampir nggak pernah ngimport. 0,8 ya. Makanya kalau di Indonesia kan kita import mulu malah nggak pernah ekspor. Maksudnya angka-angka ini aku bikin kok bisa ya mereka bisa ekspornya banyak, importnya hampir nggak ada gitu loh. Iya, ternyata kan bener kan, hampir semua film animasi buatan Korea tuh udah nongol di semua televisi swasta Indonesia gitu loh. Iya. Kita aja yang nggak kan bahwa Oscar Oasis tuh buatan Korea atau Pororo Korea atau Hetayo Korea atau ya semua ternyata Korea gitu kan. Nah ternyata mereka juga perkembangannya bukan dari zaman dulu sih, 2000-an ke belakang baru mereka bikin yang lebih keren ya. Nah dulunya kan kalau mereka bikin animasi tuh pasti urusannya cuma anak-anak sama entertainment. Tapi begitu 2000 ke belakang, kayak waktu aku kesana pun yang namanya museum itu baru dibangun setelah tahun 2005. Jadi museum itu kalau di Indonesia kan museum serem ya. Iya benar. Kayak kayak yang pokoknya
masuk ke museum tuh kayaknya angker gitu loh. Iya, sementara mereka museumnya gitu, tuh yang super keren, entertaining, terus ada film animasi 3D, 4D, terus kita bisa nyobain apa, bisa gambar, bisa makan, bisa, intinya museum itu benar-benar dijadikan pusat pendidikan untuk anak-anak gitu loh. Jadi pas kita lihat museum juga menyenangkan sekali, nggak kayak museum yang di sini gitu, serem kan. Iya benar-benar, dan nggak gabut juga gitu ya, di sana juga banyak hiburan di dalam museum itu gitu kan. Iya. Nah makanya apa, sebetulnya industri kreatif mereka tuh sudah dipikirkan sedemikian rupa mulai tahun 2000 belakang, sehingga yang namanya animasi sudah dibagi-bagi menjadi urusan bayi, urusan anak kecil, urusan teenager, urusan yang dewasa. Kemudian ada edutainment, ada yang entertainment. Jadi mereka tetap membagi, ada yang benar-benar cuma buat lucu-lucuan, ada yang tetap ada pendidikannya gitu, ada edukasinya. Nah, berarti dibagi dua ya. Pada tahu ini kan ya? Sama entertainment tadi ya. Pertama kan cuma buat seneng-seneng semua, tapi ternyata ada edukasinya juga. Nah, contoh paling gampang ini kan mungkin pernah tahu ya, golongan darah A, B, O yang karakternya biru. Kalau yang cewek karakternya pink, mukanya ada tulisan A, B gitu ya. Nah, sebetulnya ternyata ini buatan Korea, aneh kan? Tuh teman-teman, ini jadi buatan ini Korea buatan Korea yang pernah lihat. Nah, nyebelin kan? Jadi aku sempet juga ngundang penulis yang bikin ini datang ke Indonesia. Nah, ternyata malah dia dijadikan animenya yang bikin Jepang, tapi karakternya yang bikin orang Korea gitu loh. Di Indonesia diterjemahin sama penerbit Harun. Ini kebetulan temenku yang banyak sekali menerbitkan buku-buku terjemahan dari Korea, baik novel maupun buku yang lebih sifatnya grafik kayak gambar-gambar gini lah. Ya, terus lanjut lagi. Nah, ini kalau ini udah tahu ya, kayak Pororo, Kokomong segala macam ini kan memang kebetulan. Abis itu, iya tahu ini nih. Nah, Kokomong itu di Koreanya sudah ada kayak apa? Kayak amusement park gitu ya, kayak Dufan-nya gitu loh. Khusus tentang Kokomong, khusus tentang Pororo. Mereka biasanya kalau sudah punya IP atau film animasi yang bergerakan, misalnya kayak tadi kan disebutnya lebih jualan licensing dulu kan. Iya. Karena karakternya sudah punya licensing, biasanya mereka akan mengembangkan berbagai macam hal. Nah, waktu di Korea kebetulan aku sendiri sebenarnya waktu itu nggak kenal Bernard Bear. Tapi ternyata aku nonton nih dari zaman waktu aku magang di Kocha itu, di TPI nggak salah deh namanya. Iya. Nanti udah di bener. Korea, sempat pindah TPI ke Antv segala macam. Iya. Nah, jadi nggak sengaja aku ketemu malah sama. Halo? Mas Bambi? Halo Mas Bambi, sepertinya jaringannya ada yang terputus. Ya, teman-teman sambil menunggu kembali lagi jaringannya masuk bersama Mas Bambi, sepertinya di sini kalian lihat di layar kaca. Ini kayaknya nge-freeze ya, Mas. Halo. Wah, sepertinya masih jaringannya tersambung nih, padahal lagi seru nih bahas Bernard Bear nih. Aku juga nonton ini. By the way, sambil kita menunggu Mas Bambi untuk terhubung lagi bersama Torik Cetar di Bacot Podcast. Di sini gue juga mau ngasih tahu nih, di sini tuh Bernard Bear gue juga nonton dari zaman waktu itu. Mas Bambi keluar ya. Nanti mungkin bakal masuk lagi. Sambil kita menunggu dia masuk lagi, kita sambil ngobrol aja gitu ya. Jadi Mas Bambi ini salah satu teman gue juga. Gue tuh deket sama beliau, sama Mas Bambi itu pas lagi di Sahabat Korea. Kalau kalian nggak tahu apa itu Sahabat Korea itu adalah online supporter media sosial dari Kedutaan Besar Republik Korea yang ada di Indonesia. Nah, tugas kita itu adalah kayak mempromosikan gitu loh, mempromosikan Korea yang ada di Indonesia, hubungan kerjasama, diplomatik, dalam politik, dalam apalagi kebudayaan, habis itu dalam makanan, dalam apalagi semuanya deh kita ulik, K-pop juga, dalam bidang konten kreatif juga, dalam pariwisata juga. Nah, kita itu disebut namanya Sahabat Korea. Jadi Sahabat Korea ini tuh ada dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Tapi untuk nanti 2021 nggak tahu ya bakal ada Sahabat Korea lagi atau enggak. Jadi kurang lebih sih seperti itu Sahabat Korea. Nah, gue tuh kenal sama Mas Bambi itu di Sahabat Korea itu di tahun 2019. Itu kan generasi pertama Sahabat Korea, bisa dibilang kayak pertama kali Sahabat Korea itu ada di tahun 2019 itu gitu. Jadi seperti itu Sahabat Korea, dan gua kenal sama Mas Bambi itu di situ. Terus akhirnya tahu juga, dan di sini Mas Bambi juga udah mulai gabung lagi, kita join lagi ya.
sambil menunggu. Jadi gue juga ada perkenalan ya, kalau begitu gue kenalnya dari mana, ternyata dari Sahabat Korea, dan juga aktif beliau ini di dalam animasi juga gitu. Nah, sekarang udah tersambung lagi nih sama Mas Bambi, bisa diliatin lagi dong kita yang tadi sampai Bernard Bear ya? Iya. Bisa. Aku share lagi ya. Kita mencoba menghubungkan kembali Mas Bambi, aku udah kenalin kok dari Sahabat Korea, apa tugas kita sebagai Sahabat Korea. Nah, dari sini nih tadi, dari Bernard nih, gimana nih ceritanya nih yang Bernard? Ini udah masuk lagi belum gambarnya? Udah masuk. Oh, udah masuk malah. Udah. Siap. Oke, berarti kalau yang Bernard tadi mungkin sedikit cerita bahwa waktu aku magang di KOCA tadi, Korea Culture Content Agency, kan kita dapat semacam apa ya? Harus bikin final project. Mas Bambi magang di KOCA tuh tahun berapa tuh kira-kira? 2008. 2008. 6 bulan. Nah, pada saat kita mau selesai 2 bulan sebelumnya tiba-tiba dibilang kalian harus bikin satu final project. Final projectnya apa terserah, mau bikin animasi boleh, bikin laporan boleh, bikin apa boleh. Nah, aku bikin studi banding antara animasi buatan Korea dan Indonesia gitu. Iya. Nah, itu aku dapat mentor atau kayak pembimbing tugas akhir gitu kayak di kampus kan. Ya. Nah, pembimbingku itu Mr. Kim Kang-dak, di mana Kim Kang-dak ini ternyata yang punya Bernard Bear gitu loh, Mas. Mirip kan tampangnya nih. Beruntung banget dong. Nah, pada saat itu kan aku nggak ini film apa, dia bilang ini udah diekspor ke 25 negara, udah terkenal gini-gini. Itu udah terkenal banget. Nggak pernah tahu, makanya. Tapi bener-bener 2008 pulang akhir tahun ya. 2009 itu langsung nongol di TV loh Bernard. Jadi Bernard sudah ada dari 2009, makanya kan yang tadinya aku nggak ngeh apa-apa, ternyata tahun berikutnya udah bermunculan semua film-film animasi buatan Korea gitu loh. Nah, ini kalau tahu kan Puka atau Puca bacanya ya? Iya. Puka kan? Puka aku tahu cuman itu tahu. Nah, Puka itu mereka nyebutnya gini, OSMP, jadi One Source Multi Platform. Maksudnya sih sumbernya satu tapi kemudian dikembangkan menjadi berbagai macam. Nah, mereka tuh ini di samping ada kayak model, habis itu ada ini apa nih? Ada gadget segala ya. Jadi seperti gini. Tadi Puka itu sebetulnya ada Pukalen. Pukalen memang nggak di tengah-tengah Seoul kan, dia ke pinggir gitu lumayan jauh. Tapi tiket masuknya lumayan mahal loh, masuk ke Pukalen ini. Nah, sementara selain Pukalen kan dia juga bikin yang merchandise ya. Kalau ini kan lebih ke kayak buku, mainan dan lain-lain. Nah, ini kan yang umum bahwa biasanya kalau sudah ada licensing mereka akan bikin semacam ini. Tapi ternyata Puka berkembang lagi ke fashion cewek gitu loh. Jadi di Korea ada fashion dengan merek Puka, tapi nggak harus semuanya bentuknya Puka, tapi Puka sebagai fashion gitu loh. Keren kan? Iya. Bahkan Puka sebagai gadget gitu loh. Ada lagi. Jadi mereka juga muncul sebagai gadget dan lain-lain. Nah, intinya begitu mereka udah bisa bikin satu produk, kemudian mereka akan kembangkan kemana-mana. Contoh paling gampang sekarang BT21 itu loh. Oh iya tahu. Tahu kan BTS, ya? BTS. Yang BTS kemudian dirubah menjadi kayak karakternya tuh mereka yang bikin sendiri, dilanjutkan sama Line, dijadiin BT21 itu kan jadi duit banget kan. Iya. Jadi itu bisa ngetop super banget. Iya. Sebetulnya itu sih kenapa aku seneng banget sama bukan seneng banget, pengen banget kayak industri kreatif Korea di Indonesia ya, contohnya itu Puka aja bisa begini, apalagi yang tadi berarti BTS bisa bikin BT21 bisa memberi pemasukan ke dalam pemerintah juga sebenarnya dalam dunia bidang industri kreatif gitu. Benar. Nah ini dulu OSMP itu namanya OSMU, jadi One Source Multi User, maksudnya pemakainya banyak, bisa digunakan untuk berbagai macam. Contoh paling gampang ini zaman dulu nih, waktu saya ke sana, waktu pameran tadi licensing, aku kan lihat cuman ada satu meja kecil, contoh satu karakter, yang mana ya karakternya? Yang ini nih kalau nggak salah, yang matanya biru ini. Oh yang di pohon tuh ya. Nah, itu tuh dia cuma ngasih contoh, ada satu boneka sama contoh boneka kecil, ada buku, ada apa. Terus aku nanya, ini apa? Dia bilang, ini karakter buat licensing. Terus ya nanti ini bisa berkembang macam-macam. Ternyata sekarang sudah jadi berapa ratus atau berapa ribu item yang kita bisa ketemu di Mangga 2, Mas. Oh ini karakter kalau kita beli gantungan kunci di Mangga 2 itu buatan Korea gitu loh, karakter yang ribuan macam ini. Tahu lagi nih Beliin kan?
yang bonekanya kadang-kadang kita dibagiin juga ya. Kalau acara. Nah, sebetulnya mereka bikinnya benar-benar kayak gini. Jadi misalnya dia liatin buku bacaan, karakter ini tuh sebetulnya ada karakter aslinya yang mereka bikinnya lebih cute, lebih unyu-unyu, Kuyomi gitu ya, Kuyo gitu. Jadi ada karakter asli tapi sama mereka dibikin kayak lebih unyu, lebih dianimasiin lah ya. Nah, ini kan jadi menjadi ciri khasnya Korea, bahwa Korea tuh semua bikinnya serba unyu-unyu gitu loh. Iya, benar. Terus selain itu juga kita bisa belajar bahasa Inggris, belajar nyanyi, belajar apapun. Nah, biasanya karakter kalau sudah ngetop pasti akan berubah menjadi itu, di platformnya macam-macam gitu loh. Nah, ceritanya karakter yang aku bikin ngikut-ngikut kayak Korea gitu, Mas. Iya. Maksudnya kan tuh kalau kalian tahu karena, tuh di sini tuh ada loh di line tuh stikernya. Di line stiker tuh ada karakter Mas B yang aku bikin. Mas B kan kalau aku sendiri kan udah tua, kalau ini kan masih kinis-kinis gitu loh. Masih kayak boyband gitu ya, masih remaja. 17 tahun lah. Makanya ada namanya Mas B sama Nimas gitu loh. Nah, sebetulnya kalau kita pakai line stiker kan bayar ya, satu klik 6.000 rupiah. Iya. Nah, kalau kita dibeli sama orang itu kan buat seumur hidup. Itu tuh sekali klik 6.000 itu kita dapat duit 750 rupiah gitu loh, Mas. Lumayan kan? Iya. Jadi makanya kalau yang kreator stiker yang ngetop kan sebulan bisa dapat puluhan ratusan juta gitu loh. Oh iya benar. Sementara aku sih memang tidak sengetop itu, tapi minimal. Jadi gini, kalau di dalam line stiker kalau duitnya sudah mencapai 1.000 yen, jadi ngitungnya yen ya, sekitar 100.000 rupiah lebih gitu, itu baru bisa diambil. Tapi kalau belum nyampe itu nggak bisa. Nah, aku udah berapa tahun baru dapat 1.000 yen dulu, susah banget, tapi nggak apa-apa lah. Minimal kan intinya kita bisa bikin karya yang dapat duit gitu kan. Nah, ini contohnya kalau di line stiker kan bisa gerak ya. Oh iya. Nah, cuman memang nggak semua yang aku. Sepertinya sambungannya terputus lagi sama Mas Bambi, teman-teman Torik Cetar. Ini ada apa sebenarnya, kayaknya jaringan Mas Bambi yang sedikit ada terganggu. Mas Torik suaranya hilang lagi. Udah nyambung. Oke. Yang ini kan karakterku yang untuk line stiker. Nah, kemudian karena pernah ke Koreaan kan. Iya, benar. Jadi sekarang aku bikin stiker tapi untuk WhatsApp, karena WhatsApp kan gratis ya. Iya. Nah, dan ini tinggal di-download. Aku udah punya stiker semuanya. Nah, tinggal di-download di aplikasinya namanya Emotiker. Emoji sticker. Jadi Emoticker. Nah, itu free. Memang free, gratis banget. Cuman kalau mau ngecek karya-karyaku ada di sana semua, banyak, ada beberapa set gitu ya. Salah satunya ini. Jadi Mas B-nya walaupun pakai belangkon tapi dia kan boleh ngomong bahasa Korea ya. Iya, Hangguk hata dia sayang suka gitu-gitu. Iya, tuh ada ya pokoknya gitu-gitu. Sampai sagwa ada hangguk, habis itu ada hangguk Korea ya. Ceritanya Mas B-nya pakai baju Korea, bawa anjingnya, terus ceweknya ini, Nimas ini pakai baju hanbok juga, dan seterusnya. Sampai Mas B-nya pakai sarang nih gitu ya. Paksa banget ya. Aku suka deh stiker yang itu, yang heart itu. Wah, ini apa nih? Korea Experience dari Mas Bambi nih. Nah, sekalian pamer nih. Ini sebenarnya aku bajunya double loh. Nah, dalamnya ada, kelihatan ya? Kelihatan Mas. Kalau kalian di layar tuh, Mas Bambi itu pakai kaos sahabat Korea. Ini tadi gue bilang di awal ya, apa itu sahabat Korea. Wih, mantap. Sebetulnya ya. Jadi ini aku mau ceritain dikit. Yang ini kan waktu 2008 ya, ketemunya sama Mr. Kim Kang-gak yang memang mukanya mirip kan sama Benar. Iya. Ini yang bikin Benar misalnya. Terus jadi 2008 aku dapat yang beasiswa Korea selama 6 bulan, kemudian di 2013 saya mendatangkan ini, termasuk Mr. Kim Kang-gak ini sama ini Mas yang bikin apa? Oh, yang tadi golongan darah itu ya? Iya. Yang golongan darah ini. Sampai aku dapat gantungan kuncinya, pokoknya ini orangnya nih, ngobrol sama dia. Nah, memang dari zaman dulu lihat tuh itu orangnya tuh. Kalau kalian pasti tahu deh itu yang karakter golongan darah itu di Instagram banyak kok. Itu orangnya tuh. Iya, justru ternyata itu buatan Korea gitu. Itu kalau di atas apa tuh? Mas Bambi diwawancara apa tuh? Ya, ini pernah diwawancara sama TV YTN. Ini waktu pameran di Indonesia, nanti setelah ini juga ada. Nah, 2015
karena tadi aku dapat 2008, 2015 sebelum dapat K-Culture Supporter aku diundang lagi ke Korea. Selama seminggu dibayarin ya Mas. Ini dua-duanya dibayarin semua kan. Korean Embassy itu terbaik emang itu udah. Kalau waktu yang ini ikut namanya CPI kan, Culture Partnership Initiative yang magang di Kocha, itu dapat 800.000 won 1 bulan gitu Mas. Lumayan kan kalau di Indonesiain dapat 800.000 won sebulan. Lumayan. Di Indonesia hampir berapa ya? Hampir 10 juta kali sekarang ya? Iya, sekitar segitu. Maksudnya buat hidup sebulan kan ya cukup lah ya, orang Indonesia gitu loh. Cuman memang ternyata apa-apa mahal kan, ya apa-apa mahal kita bisa ngirit dari yang lain lah. Nah, waktu pergi itu, jadi tiket pesawatnya pulang pergi langsung dibalikin dari sana sih, jadi kan kita nggak keluar duit apa-apa sebenarnya. Iya benar. Malah dari itu kita masih dapat lagi dapat kayak apa ya, selain dapat ilmu, dapat banyak lah. Pengalaman bisa jalan-jalan, ketemu artis. Siapa tuh? Aku ketemu itu siapa? Taekyon. Temennya Taekyon, ada Taekyon si yang dari Thailand. Wah, aku kurang 2PM itu sama Mas? Nikon. Nikon. Jadi zaman itu aku foto sama Nikon dan bener-bener yang nggak ngerti ini orang siapa gitu. Tunjukin orang di Korea. Wah, kok bisa ketemu sih, keren banget ya. Jadi waktu itu aku jalan-jalan ke JYP beneran. Selama acara yang kemana acara JYP Mas. JYP. Wah, iya, aku masuk ke dalam JYP, ikut meeting, ikut segala macam, makanya kan seneng banget kan. Wah, aku baru tahu loh. Makanya itu bisa ketemu, ketemu apa? Waktu itu kan 2PM, memang nggak ketemu sama apa? Tapi ya akhirnya waktu itu benar-benar mereka baru rilis single pertama gitu loh. Jadi mau rilisnya besok, hari ini kita ditunjukin dulu nih loh video klipnya. Mereka lagi latihan, ada Taekyon pakai kaos singlet. Serius? Tapi nggak boleh difoto, yang boleh difoto itu cuman si Nikon, karena Nikonnya pakai kaos komplit gitu Mas. Ya itulah, makanya bisa dapat ke Korea itu satu anugerah sih ya. Bukan berarti apa, yang mungkin orang yang ngefans banget, sementara kan aku nggak terlalu ngefans. Tapi minimal aku kan memang dari sudut yang lain, cuman karena di Koka atau Kocha ini kan kita harus tahu semuanya kan Mas. Iya. Jadi kita juga diajak lihat museum film, kita diajak nonton konser, kita ngelihat di balik layar kayak ke JYP segala macam. Terus kan ada pertunjukan Nanta, tahu ya Mas? Nanta kayak kemarin kan ada yang bibimbap gitu. Iya. Dulu tuh ada Nanta sama apalagi yang aku datang ke tempatnya ikut ngeliat latihannya segala macam gitu Mas. Dan itu aku nonton Nanta 2 kali, nonton Jam 2 kali. Yang Jam itu CUMP pernah kan? Nah, yang Jam itu aku datang ke tempatnya sampai ngeliat, sampai ngobrol, sampai meeting gitu loh. Bener-bener yang dapet tiket gratisnya, nonton 2 kali Jam, nonton 2 kali Nanta gitu. Ya pokoknya seru banget sih. Iya. Padahal itu 2008 loh, kita belum musim kan. K-pop sini belum banget. Iya benar, belum terlalu hype banget lah bisa dibilang. Jadi gara-gara itu juga 2015 aku dapat dari Korean Embassy namanya penghargaan kayak Culture Supporter. Nah, dapetnya kayak gini, kayak sertifikat gitu ya. Ini masih presidennya waktu itu masih cewek ya. Oh iya, fotonya di Kedubes yang tempat kita itu Mas. Cuman kan fotonya masih yang dulu. Terus waktu itu meetingnya di atas. Kita kan jarang naik ke lantai atas kan Mas. Iya, jarang. Ya waktu acara kayak Culture Supporter kita meeting di atas, dari atas baru turun makan di bawah gitu. Yang tempat kita biasa ngumpul itu. Iya. Nah, kemudian waktu itu kan juga si duta besarnya belum Mr. Kim ya. Jadi aku nggak terlalu kenal. Setelah ganti baru aku kenal gitu ya. Nah, selanjutnya lagi jadi ini aku ceritain bahwa waktu 2013 kita ngundang ini Profesor Hang Chao-won dari Komakon, Korea Manhwa komik nasionalnya mereka. Ini juga di bawahnya Kocha. Kemudian ini tadi Mr. Kim Kang Kocha juga ya, Koka juga ya. Itu siapa? Ya, di bawahnya Kocha. Komakon itu di bawahnya Kocha semua. Nah, Kim Kang Dak ini yang tadi yang bikin Bernadette. Nah, ini namanya Park Dong-sun, kan keluarga, nama familinya Park ya. Park Dong-sun ini yang bikin Blood Type. Tuh yang maju aja pakai hijab kan, disuruh maju ke depan dikasih buku dan lain-lain. Nah, akhirnya jadi sejak aku pulang dari Korea, aku mulai bikin buku.
Nah ini acara-acara beberapa macam buku. Nah buku-buku itu sudah ada 5, baru 5 sih. Jadi 2013 aku bikin buku namanya Animasi Bersama Mas B, dan ini bener-bener warna Korea kan Mas? Iya. Warnanya pink gitu. Iya, warna Korea pink. Jadi waktu itu aku pertama kali bikin karakter ini, Mas B-nya masih unyu-unyu banget dulu, belum jadi karakter Mas B yang sekarang. Nah, kemudian aku bikin karakter unyu animasi karena buatan Korea ini disebut unyu kan. Iya. Bahkan aku bikin 7 step Korean chibi unyu. Jadi bener-bener cara membuat unyu-unyu Korea itu apa sih bedanya sama dibandingkan yang Jepang? Iya. Kalau Jepang kan namanya chibi ya. Iya. Kalau Korea kan sebetulnya chibi versi Korea yang Guion character gitu. Nah, aku sempat bikin Jakarta Coloring Book, ini mungkin bukan animasi. Nah, terakhir aku bikin buku lagi 2018, 2 tahun lalu. Ini tuh sebenarnya kayak buku Yellow Pages-nya industri animasi di Indonesia gitu loh. Nah, buku ini sebetulnya aku nyontek banget buku yang ada di Koca. Kalau Mas ke Koca yang Indonesia tuh ada tuh bukunya. Jadi buku itu yang aku contek, aku bikin versi Indonesia gitu, yang ada Mas. Di Koka? Bener-bener ini buku yang dari sana. Koka itu ada buku yang, kalau Koka kan ada yang dikumpulin jadi satu, yang ada drama, ada game, ada webtoon, ada gitu kan Mas. Iya. Ini buku yang khusus animasi juga ada, mereka bahkan membagi 2, buku animasi yang serial sama animasi yang layar lebar atau cuma 1 film pendek loh. Jadi bukunya pun sudah ada 2 buatan Korea yang dari Koca. Nah, sebetulnya aku pengen banget bikin gitu, sayangnya bikin sekali doang, nggak disupport sama kementerian yang di Indonesia ya. Wis lah minimal aku masalah kita sebenarnya Mas ya, untuk jadi industri dunia kreatifnya. Animasi Indonesia ini bukunya bilingual, bahasa Inggris bahasa Indonesia, supaya kalau kita bawa ke Korea, orang Korea nggak bakalan nanya lagi ini artinya apa, ini kan ada teks bahasa Inggris. Setidaknya ada bahasa Inggrisnya ya, benar. Nah, jadi selain membuat karakter Mas B ini, nah ini kan tadi ya sahabat Korea. Jadi sebetulnya keterlibatanku dengan Korea itu ada beberapa hal. Yang tadi kan kalau dari dibalik ya, kalau dari yang 2019-2020 kan aku gabung sahabat Korea bareng Mas Torik Cetar Membahana. Nah, kalau 2015 tadi kan aku dapat kayak culture supporter, kebetulan dari kedutaan besar Korea juga. Nah, sebelumnya lagi itu yang aku ikutan magang di Koca itu namanya CPI, Culture Partnership Initiative. Bahkan baru aja seminggu yang lalu kita reunian. Biasanya kan reuniannya benar-benar datang, ngumpul, kita makan-makan, ada pertunjukan. Nah, kali ini karena reunian pandemik, jadi reunian lewat Zoom, dan tetap kan aku pakai batik dengan pakai pengangkon. Iya, yang betul. Ini merah ya, yang sekarang biru. Nah, Indonesia perform loh Mas. Performnya yang ini keren banget kan, ada tari topeng dari salah satu peserta yang pernah ikut ke Korea. Terus mereka bikin khusus tariannya kayak di desa gitu loh, di dusun. Iya. Mereka bikin tarian pakai topeng, terus main kayak kendang atau ketipungnya itu. Tari. Seru sih memang, acara-acara gini kan selalu seru ya, karena kan kita kumpul lebih dari 100 negara loh Mas. Jadi banyak banget ada dari Kazakhstan, dari Uzbekistan, dari Amerika Latin, dari daerah Mongol, kemudian ada dari Cina enggak, tapi Cina dan Jepang kan mereka udah deket. Jadi yang ada malah dari Malaysia, dari mana lagi ya? Malaysia, Filipina, Vietnam, aku lupa. Jadi intinya kita digabungin berbagai negara, terus pada saat kita gabung juga kita harus perform kan, harus ceritain Indonesia itu bikin apa segala macam. Nah, waktu itu kita bikin batik. Jadi kita ngasih contoh cara bikin batik, lalu kita beli ini nih Mas kan di daerah Itaewon tuh banyak toko Asia kan. Toko Asia kan ada makanan Indonesia. Nah, kita beli ini tuh Mas STMJ. Susu telur madu jahe, kita seduh, kita kasih per gelas, terus kita bagiin semua peserta gitu loh. Terus kita bilang, ini tuh ginseng Indonesia loh gitu. Karena kan memang mungkin orang lain kan cuma setel video terus cerita. Nah, Indonesia kan biasa kreativitasnya lebih tinggi kan. Jadi ya itu sebetulnya sejak aku dipanggil ke Korea itu,
kayak apa ya? Kan kita harus menunjukkan pakaian tradisional dari negara setempat. Nah, zaman itu karena aku kebetulan dari Jawa, jadi aku selalu kalau ada acara resmi pakai blangkon, pakai beskap yang kayak beskap pengantin itu loh Mas, yang ada payet-payetnya itu. Yang kayak apa? Yang kayak dipakai buat apa? Pengantin Jawa segala macam. Jadi sebetulnya kenapa aku harus pakai itu ya cuman sekedar ngomong ini Indonesia gitu loh. Nah, rupanya kebiasaan itu ke bawah sampai sekarang, akhirnya aku bikin karakter Mas B itu yang mewakili Indonesia gitu loh Mas. Ya makanya sekarang jadi sebetulnya memang ada cerita panjang nih gara-gara selalu pakai batik sama blangkon. Karena kan mau nggak mau kita harus punya sesuatu yang mewakili Indonesia kan. Iya betul. Padahal hanbok aku juga punya banyak, cuman bukan berarti ya kita mau nunjukin ciri khas kita dong gitu loh. Kalau kita ada batik ya kan benar. Makanya bisa pakai batik, bisa pakai baju tradisional, bisa pakai apa aksesoris atau apapun, sebetulnya ya cuma sekedar apa ya, ini loh Indonesia punya ciri khas juga kan. Nah lanjut lagi, nah ini Mas, nah ini nih yang lagi Mas baru yang bikin sama Mas Bambi nih. Kalian jangan lupa ya follow Instagram Mas Bambi di apa namanya Mas? Bambi Gunawan. Nah di sini Mas Bambi itu sering banget ngupload karakter apa ini bisa dibilang apa ya namanya? Karikatur atau fan art gitu. Iya, nih itu banyak tuh ada Suyeji, Lee Dong-wook, Lee Ji-neun, tuh ada juga yang dari Island yang masa K-pop pasti kalian juga tahu lah kemarin ya. Iya benar, ada K. Island kemarin yang aku miss cuman si K karena ternyata kayak akhirnya nggak debut kan. Tapi yang lain masuk semua gitu loh. Yang aku gambar di sini jadi dari mulai si Suno, si Jungwon, si Jake ini. Lee Hae-sung sama Park Sung-hoon. Jake ini nggak tahu kenapa yang apa pemilih dari Indonesia tuh paling banyak pilih Jack gitu loh sedunia gitu. Bahkan kemarin bukan asli tulen Korea ya, dia bukan orang Jack itu dari Australia malah. Sedangkan kayak Kei ini kan orang Jepang ya. Terus kemarin ada satu lagi si siapa? Han Bin itu orang Vietnam. Jadi sekarang tuh udah lebih. Kalau dulu kan One benar-benar 101 orang dijadikan 11 gitu ya. Iya benar-benar. Kalau yang sekarang hanya 23 orang, kemudian mundur satu jadi 22 orang, hanya diambil 7 untuk debut gitu loh. Tapi waktunya sama, 100 hari lebih kan. Jadi 3 bulan lebih mereka dikumpulin, tiap minggu dibuang satu. Kemarin terakhir tinggal 9, dari 9 debut 7, yang 2 dibuang gitu loh. Yang 2 itu ternyata Kate ikut terbuang gitu. Iya. Tapi udah padahal Kate lumayan bagus sih. Nah, intinya sih ya aku seneng aja bikin gini-gini ya, apalagi kalau ini dipasang di Instagram kan banyak ini ya fan yang dari luar negeri gitu loh Mas. Jadi begitu gambar ini kita tagin fan yang dari luar negeri langsung mereka appreciate banget kan. Wah biasanya digambar gitu loh, wah mereka senengnya minta ampun gitu loh. Nah, tapi aku pengen banget sama orang Indonesia kan. Aku pengen nanya nih, kira-kira untuk bikin satu tokoh karikatur begini tuh berapa lama gitu loh? Banyak orang loh yang bingung. Sebetulnya sih kalau baru bikin mungkin agak lama, tapi kalau sekarang paling nggak sekitar 2 jam lah. Dari sketch sampai jadi gitu ya. Wah. Ya kan ini sebetulnya kalau orang lain kan kayak yang Mas Torik bikin pakai apps, klik langsung berubah kan. Kalau yang ini kan benar-benar manual, jadi digambar lagi satu-satu. Jadi gini yang pakai apps. Mungkin ada penonton Torik Cetar yang tahu Instagram aku. Di situ aku juga ngupload karikatur muka aku sendiri. By the way itu aku nggak bikin ya, itu aku pakai aplikasi dari aplikasi China. Ada juga di YouTube. Dan ini kalau yang Mas Bambi buat, jangan salah paham ya, ini bukan asli. Maksudnya ini bukan asli dari aplikasi, tapi ini buatan. Bukan apps, ini manual. Aplikasi ya, ini manual tangan gitu loh. Lu lihat sendiri di layar ini tuh. Wow. Dan kadang-kadang aku mikir udah digambar kok nggak mirip. Ya tapi mirip banget. Kayak gini, bikin Lee Dong-wook ini susah banget tapi orang-orang bilang udah mirip kok, ya udah syukurlah. Iya udah mirip. Si siapa? Tuh Yeji segala macam gitu ya. Pas bikinin ini sih aku seneng banget sama si Ayu ya. Iya. Ayu ini nggak tahu kenapa kok jadi mirip ya, syukurlah. Apalagi ini apa? Minho. Minho kan memang sudah ganteng ya. Tapi nih Mas Bambi nih. Karena sebenarnya bikin orang ganteng. Dari pembuatan karikatur ini nih, bagian mana yang paling susah gitu kira-kira? Nah, sebetulnya bikin orang ganteng jauh lebih susah daripada bikin orang jelek. Karena kalau orang jelek itu dijelek-jelekin malah makin jelek nggak apa-apa, tapi begitu orang ganteng jelek sedikit, fansnya komplain loh Mas. Oh bener. Langsung bilang, Mas kok yang ini nggak mirip ya gitu.
Ya sekarang kan karena sosial media apa-apa mesti ngomong sama fans kan. Iya. Nah, oke lanjut lagi ya Mas. Nah sebetulnya gara-gara sama Korea ini, jadi akhirnya aku kayak apa ya, nyambung-nyambung misalnya setiap kali bikin seminar, bikin workshop, yang ngomonginnya unyu-unyu Korea gitu loh. Bahkan ini mungkin teman-teman ada yang tahu Popcorn Asia ini, sekarang sudah bubar ya. Tapi Popcorn Asia ini selama 3 tahun berturut-turut, 2015 sampai 17, aku dapat privilege khusus diundang dari KCC ya. Oh iya tuh, ada dari ini ya, dari Hangguk Munhwaewon tuh ya, KCC. Bener-bener dari KCC, dan aku mewakili Indonesia untuk nongol di booth-nya KCC, bahkan ngasih workshop, ngasih seminar dan lain-lain. Jadi itu berlangsung 3 tahun berturut-turut. Sampai aku duduk bareng sama waktu itu siapa ya? Ada yang bikin webtoon yang cakep itu loh Mas, yang ngantrinya gila-gilaan. Pokoknya karakter apa? Pak siapa gitu loh. Aku lupa. Intinya mereka yang bikin masih ngetop kok sampai sekarang webtoonnya. Jadi intinya mereka selalu mendatangkan berbagai macam orang. Kalau yang Indonesia International Book Fair ini kebetulan kan Best of Other-nya Korea. Jadi waktu itu aku sekaligus launching buku yang tentang Seven Step Korean GPU tadi loh. Di acara di situ. Dari apa aja itu? Ada Kemendikbud juga ya? Kemendikbud, KTO? Iya, karena kan KTO sama Munhwaewon, terus ini Korea kan? Budaya sama Embassy. Budaya, Embassy sama KTO. Jadi waktu itu tiga bagian yang gabung, kemudian kalau nggak salah book fair ini kita 2 tahun berturut-turut yang disponsori sama Korea gitu loh. Jadi yang kedua kalinya aku kan udah launching ya, 2 kalinya cuma datang untuk ngisi acara aja, nggak sampai launching gini. Nah kalau yang lain ya misalnya kayak ini di Mall Ciputra aja judulnya karakter unyu Korea gitu loh. Iya. Ini berbayar loh. Jadi aku ngasih workshop, kita bikin karakter-karakter kayak boy band, girl band gitu lah. Dibikin unyu-unyu. Contohnya kayak gini kan. Ini misalnya ada SNSD, ada siapa lah zaman-zaman itu. Iya benar. Kemudian, nah sebetulnya ini yang penting. Kayak aku juga pengen cerita, Mas Taufik juga pasti udah tahu ya, bahwa sekarang kalau kita ikutan satu acara, mereka akan nanyanya, kamu punya sosial media apa? Iya, betul punya banget. Follower berapa gitu. Silakan Mas. Isi kontennya apa? Menarik atau tidak? Pasti itu banyak banget kayak gitu. Nah, sebetulnya ini juga antara menguntungkan dan merugikan, karena kalau teman-teman tiba-tiba ngisi konten yang gak jelas, terus ngomongin orang lah atau sara lah atau apapun, ya maksudnya kayak bunuh diri kan. Iya, maksudnya udah jelas-jelas konten punya pribadi, tapi kalau kalian bikinnya sara atau jahatin orang atau segala macam, pihak yang meng-hire kita atau yang menerima kita akan ngecek loh. Karena kelihatannya simple, tapi bahwa misalnya YouTube-mu ada berapa sih sekarang subscriber-nya, terus Instagram tuh punya berapa follower. Iya. Bahkan kayak tugas-tugas dari Korea, sahabat Korea pun kita akan ngecek yang dapat like terbanyak baru bisa dapat ini ya Mas ya, dapat hadiah dan lain-lain. Iya, dapat ya. Nah, padahal kan untuk bisa dapat like itu kalau orangnya nggak suka sama kita, gimana kita bisa dikasih like? Kadang gini sih Mas, kan aku juga ada di ini ya, di KTO, aku juga KTO di WKS Korean Tourism, habis itu yang di KCC juga, yang di Koka baru-baru ini aku juga ikut jadi key content supporter. Iya, berarti ada 4 ya Mas? Iya tuh, ada sahabat Korea, Koka. Mereka gitu bener. Jadi mereka ngelihat ibaratnya kayak gimana ya, rekam jejak kita di sosial media gitu loh. Bener. Pasti dicek gitu ya. Dicek kayak segala macam, kita berperilaku positif atau enggak di media sosial, karena itu juga menjadi penilaian ya untuk diterimanya kita sebagai ya mungkin anggota-anggota yang ada organisasi di bawah naungan pemerintah juga sih, intinya untuk mempererat kerjasama gitu lah ya antara Indonesia dan juga Korea. Jadi diperhatikan juga sih, harus bersikap baik di media sosial, jangan ngejulit, ngomongin orang gitu-gitu lah ya, banyak orang sekarang kayak gitu. Karena kan pihak Korea nggak mau terima orang yang nggak kenal siapa-siapa, karena mereka kan pengen memarketingkan Korea ke Indonesia ya. Kalau kita punya cuma temennya satu terus nggak ada followernya, ya ngapain gitu ya. Iya benar. Justru kan mereka mau perpanjangan tangan kan, kita sebagai perpanjangan tangan untuk sosial media dari kedutaan besar Korea gitu kan. Nah lanjut lagi, apa lagi ya ini?
Nah, ini aku mau ceritain dikit. Kan tadi Mas Torik nanya sekarang ngapain, kerja di mana gitu ya. Iya, iya. Nah, Jadi, aku tuh jadi training manager di Studio Soh Entertainment. Namanya ya aneh ya, iya, Studio Soh Entertainment ya. Soh Entertainment. Minimal kita tuh mengerjakan film animasi untuk pesanan dari Korea dan Hollywood. Ini contoh-contohnya ada T-Buster, Mini Force, ada Mas Master, ada Kong Suni. Kong Suni ini yang boneka-boneka, ada Miraculous, ini Ladybug dan lain-lain. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang pernah dikerjakan sama kantor yang tempat aku kerja sekarang. Namanya Studio Soh Entertainment. Nah, kenapa namanya Studio Soh? Karena yang punya namanya Bapak Seng Hyun Oh. Daripada jadi susah SH. Oh dipanggil iya, ya benar-benar. disingkat. Jadi kan dia bilang Soh aja lah daripada Seng Hyun Oh kan orang Indonesia susah ngomongnya gitu. Iya, benar. Jadi dia sendiri nggak mau dipanggil bapak, nggak mau dipanggil mister, padahal dia sajangin lah. Jadi Iya. dia harus dipanggilnya panggil Soh aja katanya. Panggilnya Soh aja. Panggilnya Soh aja. Gitu. Jadi dia itu orang Korea yang pernah di Jepang, lama di Amerika, dan sekarang di Indonesia. Nah, waktu baru di Korea Indonesia, yang pernah lama di Jepang, ke Amerika, dan sekarang di Indonesia. Nah, di Indonesia tuh dia bikin studio Soh Entertainment ini benar-benar perusahaan animasi Indonesia, tapi yang punya orang Korea, dan biasanya kan kebalik ya, orang bikin studio di luar, cabangnya di Indonesia gitu kan. Benar. Nah, sekarang Studio Soh Entertainment ini lagi nyiapin cabang di Busan sama di Hollywood gitu loh, Mas. Jadi kebalik, pusatnya justru di Indonesia. Pusatnya di Indonesia. Ini Nanti bakal bikin benar-benar perusahaan cabangnya di mana? Indonesia. Di Busan sama satu Di lagi Busan sama di Hollywood. Ya udah siap semua, tinggal launching gitu loh. Nah, ini tuh perusahaan baru 2 tahun sih Mas, belum lama. Aku sendiri baru setahun di sana. Nah, kalau misalnya Mas pernah nonton film Avatar Aang, pernah dong. Yang The Last Airbender, itu season pertama dia cuma bikin storyboard, tapi season kedua dan ketiga dia udah jadi supervising director. Jadi dia ngedirect sutradaranya untuk bikin film ini gitu loh. Serius? Makanya orang ini hebat banget sebetulnya. Jadi pada saat dia datang ke Indonesia, dia bantuin MNC untuk bikin Kiko. Makanya kan Kiko film animasinya keren kan? Iya. Kayak bukan luar. Ya karena dia ngurus gitu loh. Jadi sebetulnya beberapa temen yang udah di MNC sebelumnya, sebelum dia masuk, dia bilang, gile begitu orang Korea masuk, nggak manusiawi nih awalnya ya. Iya bang. Karena kan mereka terbiasa. Walaupun Kiko itu kan asal dari Indonesia, tapi aku ngerasa di MNC tuh kayaknya kok ini beda feelingnya dibanding beda gitu kan yang lainnya. Ya karena yang ngerjakan beliau gitu. Iya benar. Jadi memang terus terang orang-orang animator Indonesia pada saat dia baru masuk kaget gitu loh. Kok sekarang kayak serba disiplin, serba segala macam. Tapi sebenarnya dia sih orangnya ya nyantai gitu, cuman memang galak gitu loh Mas. Kan orang Korea gitu ya. Pokoknya lu kerja ya harus yang benar, terus harus on time, harus segala macam. Nah memang orang Indonesia nggak biasa gitu. Tapi sebetulnya dia bikin Kiko, bikin Sextom, bikin Titus layar lebar dan lain-lain. Akhirnya setelah itu dia buka sendiri Studio Soh Entertainment dan dia mengerjakan pesanan dari luar negeri, termasuk sedang mengembangkan IP dari Indonesia juga gitu loh. Gitu. Nah, ini kalau mau lihat orangnya, kita tuh satu kantor ada sekitar 130 manusia gitu. Di mana itu di Plaza? Nah, 130 itu di Plaza 89 lantai 12M Kuningan. Di daerah Kuningan Jakarta. Kemudian kalau animatornya sih sekitar 100-an orang, tim animasi ya Mas. Iya. Sisanya tim dari tim back office, tim marketing, tim produksi, tim yang koordinator dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau animatornya sendiri sekitar 100-an orang, 30 orang sisanya itu yang ngurusin urusan tetek bengek lainnya gitu ya. Iya. Ada urusan YouTube, urusan sosial media, urusan gitu lah. Iya. Nah, ini kalau pengen lihat karyanya kantor nih, ini kayak demorelnya gitu kan. Mana sih? Loh kok lewat? Ini demorelnya dari Studio Soh. Ini teman-teman selamat menyaksikan ya. Kita lihat dulu. Jadi di Soh itu mengerjakan mulai dari sketnya, konsep artnya, storyboardnya, terus mengerjakan filmnya, ini karakter desainnya, modelingnya gitu ya. Iya. Nah kan biasa kalau mau bikin film bikin gini dia dulu Mas. Nah kalau sudah bikin gini baru ini
ini kan dibikin gerakannya. Iya. Tapi belum dikasih pencahayaan, itu belum, efek belum. Tapi sudah dibikin gerakan animasi. Ini film-film yang kita kerjakan gitu. Oh iya. Kira-kira satu film ini bisa dikerjakan berapa orang nih, Mas? Tergantung timnya. Oh. Ada yang 10, ada yang 20. Oh. Bagiannya beda-beda jelas ya. Nah ini tadi kan setelah jadi warnanya dirapiin, dikasih efek gitu Mas. Misalnya nembak ada sinarnya, misalnya lari ada ada debu-debunya atau ada asap-asapnya, keluar bintang-bintang, keluar bling-bling gitu loh, visual effect. Jadi di kantor itu mengerjakan dari nol sampai dengan jadi. Cuman kan tergantung proyeknya juga. Proyek kan ada yang ada yang dia udah kita cuma mengerjakan gerakan animasinya aja. Ada yang tadi kita bikin karakternya juga. Ada yang kita pesennya dari nol. Kita mau ceritanya begini, kamu bikin konsepnya, kamu bikin karakternya dan seterusnya gitu loh. Kita sedang mengerjakan IP baru lagi yang kerjasama sama salah satu suaminya yang si Cetar juga. Nantilah itu masih off the record. Pokoknya kita ada kerjasama sama tentu saja orang Indonesia sendiri, tapi yang bikin IP, jadi bikin karakter untuk film animasi juga gitu. Sedang dibuat, tapi belum selesai. Makanya aku belum ngomongin apa-apa. Tapi kita lagi bikin. Kan kalau tadi kan semua pesanan ya Mas. Iya. Pesanan kebetulan yang aku tunjukin itu rata-rata dari Korea, tapi kita juga sedang mengerjakan satu film judulnya Spirit. Spirit itu cerita tentang kuda. Itu pesanan dari DreamWorks, jadi dari Amerika. Nah, karena kita mengerjakan tentang kuda, jadi animator kemarin sempat diajak jalan-jalan sebelum pandemi ya Mas. Ke Ragunan. Karena kan karakternya bentuknya kuda kan. Iya. Jadi mau nggak mau kita mesti ngeliat kuda itu gerakannya gimana dan lain-lain. In real life waktu gitu itu ya, sempat lihat secara nyata. Sempat didatangkan kayak sutradaranya 2 orang yang kebetulan orang Korea yang berhubungan sama DreamWorks. Itu sampai di kantor itu berapa hari ya? 10 hari atau 11 hari mereka cuma ngecek yang kamu kerjakan bener nggak gitu loh. Jadi setelah mereka datang itu baru kita dapat proyeknya gitu loh Mas. Artinya kita bisa dipercaya bahwa pekerjaan animasi di Studio Show Entertainment itu memang kelasnya internasional gitu loh Mas. Kelas dunia. Keren kan? Oke, aku kamsahamnida ini terakhir. Ini teman-teman kalau pengen cari di YouTube, ada nama YouTube. Sebentar Mas, ke slide berikutnya coba. Ya udah dikeluarin ya. Nggak apa-apa. Aku share screen aja lagi. Ini ya, tadi ya. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh ada channel YouTube-nya Mas Bambi juga, namanya Bambang Gunawan Santoso. Terus Instagramnya di @bambigunawan, terus ada grup Facebooknya Animart, animasi bersama Mas B, karakter Unyung animasi, terus ada page-nya Mas B, Facebook page gitu ya. Terus habis itu ada ini P itu apa Pinterest. ya? Pinterest ya. Si Bambi, habis itu ada lainnya si Bambi. Webtoonnya ada Ngunyu bersama Mas. Oh, ada webtoon juga. Aku baru tahu Mas Bambi. Aku punya webtoon loh. Walaupun cuma 4 episode. Ngunyu. Coba cari Mas Ngunyu bersama Mas B. Oke. Wah, menarik juga nih. Perjalanan seputar animasi. Oke, aku stop sharing ya. Juga. Ini perjalanan juga tidak cukup mudah ya, dari awal karir sampai saat ini perjalanan pasti panjang ya kan. Yang dilalui pasti semua orang mengalami hal itu juga gitu loh. Banyak banget hal-hal pelajaran. Tapi seru banget ya Mas. Dan Mas Bambi ini terus berusaha. Dan juga, seperti udah di penghujung acara atau di Bacot Podcast kali ini, terima kasih banyak Mas Bambi untuk menjadi bintang tamu menginspirasi penonton Tori Cetar gitu ya. Fighting! Ya kan? Sekarang masih di rumah aja karena masa pandemi juga masih berlalu. Semoga cepat berakhir gitu lah ya. Dan juga terima kasih banyak nih sekali lagi Mas Bambi ya atas sharing-sharingnya mengenai animator tugasnya seperti apa, pekerjaannya apa, dan buat itu gimana, susahnya gimana, perjalanan panjangnya di dunia Korea dan animasi juga tentu pastinya ya kan. Terima kasih banyak Mas Bambi. Dan selalu sehat-sehat ya, jaga kesehatan, dan juga nanti kalau kalau pandemi sudah berakhir dan ada lagi acara event-event Korea dan kita bertemu, dan jangan lupa pakai hashtag KTO nanti kalau udah selesai berakhir pandemi, ke Korea aja, aku dan Korea, oke?
Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini, Torik Cetar, dan juga jangan lupa follow Mas Bambi tadi sebelumnya. Kalian udah screen capture ya, jangan lupa Instagram, YouTube juga. Gunawan Santoso. Terima kasih. Annyeong.